Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Fauzia dengan NIM 1814100182. Di sini saya akan menjawab soal UAS pasar modal syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu, paparkan kondisi pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 serta sebutkan sumber datanya. Jadi, pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan di tahun 2020 meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Hal ini seiring dengan masyarakat Indonesia yang semakin memahami akan investasi berbasis syariah dan meningkatnya jumlah saham syariah. Pertumbuhan pasar modal syariah tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah telah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Janjadi, mengatakan jumlah saham syariah per 27 Oktober tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 90,3% menjadi 451 saham dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 sebesar 237 saham atau tumbuh sekitar 63,6% dari total saham. Kapitalisasi pasar syariah mencapai 51,4% atau menjadi 3.061,6 triliun dengan total presentasi total nilai transaksi saham syariah mencapai 53,7%. Volume transaksi saham syariah mencapai 56,9% dan frekuensi transaksi saham syariah tercatat 61,9 dari total frekuensi transaksi di bursa. Sementara itu, data anggota bursa yang menyediakan layanan syariah online trading system menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah investasi syariah tumbuh sekitar 1.500% dari 4.908 investor pada tahun 2015 dan menjadi 80.152 investor pada tahun 2020, tepatnya di bulan September, dengan tingkat keaktifan mencapai 25,2%. Jumlah outstanding efek syariah di pasar modal saat ini adalah 467 saham syariah, 163 sukuk korporasi, 288 reksadana syariah, serta 65 sukuk mudharabah. Selain itu, pada September tahun 2020, jumlah investor pasar modal juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 3,13 juta Single Investor Identification atau SID, atau tumbuh sebesar 26,27% secara year to date. Adapun sampai dengan 6 November tahun 2020, jumlah penghimpun dana melalui pasar modal tercatat mencapai 97,74 triliun dari 144 penawaran umum, yakni 44 penawaran diantaranya merupakan emiten baru. Diperkirakan, jumlah akhir tahun 2020 ini penawaran umum dan juga jumlah investor masih akan terus bertambah. Sumber data diambil dari halaman website investor.id. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Jadi, cara untuk menjadi investor di pasar modal syariah harus mempertimbangkan secara matang-matang sebelum memulai investasi. Langkah-langkah untuk menjadi investor yang tidak menyalahi akan prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi adalah sebagai berikut. Pertama, kenali daftar saham-saham syariah. Khusus saham syariah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa ditanamkan saham syariah di dalamnya. Caranya dapat dilakukan dengan mengecek melalui daftar indeks saham syariah. Ada 3 jenis indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, Jakarta Islamic Index atau JII, dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 Index. Yang kedua, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan Islam. Langkah berikutnya adalah mengecek ketetapan emiten tersebut dan pastikan bahwa saham yang tercatat bebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti riba, goror, maisir, tadlis, dan lainnya. Menurut OJK, ada beberapa syarat yang membuat sebuah emiten dapat dikategorikan sebagai saham syariah, yaitu dari jenis usaha, produk barang atau produk jasa, serta akad pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah.
Dan emiten juga wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.